Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan sidang tertutup disertasi program studi Dr. Ilmu Manajemen dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Interpersonal, Budaya Kerja terhadap Motivasi Kerja, serta implikasinya terhadap komitmen tenaga pendidik beberapa pondok pesantren di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim penguji, yaitu pertama, Bapak Profesor Dr. Ismail Hajar SEMM selaku Ketua Tim Promotor. Kedua, Bapak Dr. Haris Marti Istriatno MSI sebagai anggota tim co-promotor. Yang ketiga, Bapak Dr. Alex Zami SEMM sebagai penguji 1. 4. Bapak Profesor Dr. Anus Sirwan Nuis MSc MM selaku penguji 2. Baiklah, terima kasih. Pada ujian penelitian disertasi sebelumnya, saya mendapatkan banyak saran dari tim penguji untuk perbaikan disertasi saya ke depannya, yaitu dari Bapak Profesor Dr. Haji Ismail Hajar SEMM. Nomor saran perbaikan halaman 1. Belum menguasai kontennya. Perbaikan, insya Allah peneliti sekarang sudah menguasai secara maksimal di dalam ujian tertutup ini. 2. Tingkatkan kecermatan dan ketelitian. Banyak kutipan dicari di daftar pustaka, nggak ada. Ada tapi tempatnya nggak sesuai abjad. Tahunnya berbeda dan tahunnya nggak ada. Perbaikan insya Allah sekarang saya sudah fokus dan konsentrasi. Kutipan telah diisi dengan saran yang dianjurkan oleh promotor di halaman 6 Romawi. 3. Banyak kutipan yang tidak ada sumbernya. Perbaikan, setiap kutipan telah dimasukkan sumbernya sesuai dengan yang disarankan oleh promotor, baik pada sisi disertasi maupun pada daftar pustaka di halaman 8 sampai 21. Selanjutnya dari Bapak Dr. Haris Marti Istriatno SEMM. Saran perbaikan halaman 1. Cek lagi populasinya, terutama ustadznya pada jumlah 3.002 ustadz. Untuk keseluruhannya, kalau mengambil 3 kabupaten, jumlahnya adalah 2.220 orang. Perbaikan populasi telah diperbaiki sesuai dengan saran yang diberikan di halaman 8. 2. Di bab 4 muncul variabel kepuasan kerja, dihilangkan saja. Perbaikan variabel kepuasan kerja telah dihilangkan dan disesuaikan dengan saran yang diberikan di bab 4. 3. 30 responden survei awal dijelaskan di bab 5. Perbaikan responden survei yang dijelaskan di bab 5
telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan di bab 5. 4. Variabel lain 0,17% yang mempengaruhi dalam penelitian ini dimasukkan untuk penelitian lebih lanjut. Perbaikan variabel lain telah dimasukkan sesuai dengan yang disarankan, yaitu variabel kepercayaan atau OCB sebagai variabel mediating. 5. Cek kembali dimensi dan indikator Bapak. Di sintesis variabel operasional dan butir konsioner itu tidak sinkron. Perbaikan dimensi dan indikatornya telah dicek di sintesis variabel operasional dan konsioner telah disinkronkan sesuai dengan yang disarankan di halaman 137 sampai 147. Selanjutnya dari Profesor Dr. Anis Tuan Mais MSc MM, saran perbaikan halaman. 1. Pahami harus konsen. Perbaikan, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk konsen. 2. Latar belakang nggak jelas, tidak didukung oleh data, terutama komitmen dan motivasi kerja. Perbaikan, latar belakang telah diperbaiki sesuai dengan saran yang disarankan, terutama komitmen dan motivasi kerja. Halaman 8 sampai 21. 3. Bab 2 berkaitan dengan penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan pondok pesantren. Perbaikan pada bab 2 penelitian terdahulu telah disesuaikan dengan saran yang diberikan di halaman 77 hingga 91. 4. Bab 4 populasi dan sampel harus jelas berapa, lengkapi berapa sebenarnya tenaga pendidik itu. Perbaikan bab 4 populasi dan sampel telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan. Jumlah, yaitu jumlahnya populasi dan populasi dalam penelitian ini adalah 2.220 dengan sampel 280 di halaman 49, di halaman 149. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil model penelitian. Gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja dengan koefisiensi sebesar 0,19 dan nilai T sebesar 2,10. Gaya kepemimpinan yang paling dominan dipengaruhi oleh dimensi perilaku hubungan dengan nilai leading faktor sebesar 0,90. Dengan indikator yang lebih dominan adalah kondisi hubungan formal antara pemimpin dengan staf GK5 dengan nilai logging faktor sebesar 0,81. Komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja dengan koefisiensi sebesar 0,32 dengan nilai T sebesar 3,59. Komunikasi interpersonal yang paling dominan dipengaruhi oleh dimensi empati dengan nilai logging faktor sebesar 0,90 dengan nilai indikatornya bersedia mendengarkan KI5 dengan nilai logging faktor sebesar 0,74. Budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja dengan koefisiensi sebesar 0,36 dengan nilai T sebesar 3,55. Budaya kerja yang paling dominan dipengaruhi oleh dimensi perilaku pimpinan dan pegawai di dalam bekerja dengan nilai logging faktor sebesar 0,32. Indikatornya adalah bekerja dengan teliti,
BK11 dengan nilai logging faktornya faktor 0,83. Gaya kepemimpinan, komunikasi interpersonal, budaya kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja dengan koefisiensi sebesar 0,66 dengan F sebesar 199,56. Gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen tenaga pendidik dengan koefisiensi sebesar 0,21 dengan nilai T sebesar 3,32. Komunikasi interpersonal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen tenaga pendidik dengan koefisiensi sebesar 0,31 dengan nilainya T adalah 4,86. Budaya kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen tenaga pendidik dengan koefisiensi sebesar 0,15 dengan nilai T sebesar 2,51. Motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen tenaga pendidik dengan koefisiensi sebesar 0,42 dengan nilai T sebesar 6,42. Motivasi gaya kepemimpinan, komunikasi interpersonal, budaya kerja, motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja dengan koefisiensi sebesar 0,83 dengan nilai F sebesar 366,9. Komitmen tenaga pendidik yang paling dominan dipengaruhi oleh dimensi komitmen kontinu dengan nilai logging faktor sebesar 0,93. Indikatornya adalah rasa bangga menjadi bagian dari organisasi dengan nilai logging faktor sebesar 0,74. Selanjutnya, adapun pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen tenaga pendidik secara langsung adalah 0,0100 dan pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan terhadap komitmen tenaga pendidik adalah 0,0798. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung. Adapun pengaruh komunikasi interpersonal terhadap komitmen tenaga pendidik secara langsung adalah 0,0441 dan pengaruh tidak langsung komunikasi interpersonal terhadap komitmen tenaga pendidik adalah 0,1344. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung. Adapun pengaruh budaya kerja terhadap komitmen tenaga pendidik secara langsung adalah 0,0729 dan pengaruh tidak langsung budaya kerja terhadap komitmen tenaga pendidik adalah 0,1512. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung. Dari persentase tadi dapat kita simpulkan satu, dapat gaya kepemimpinan dapat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja dengan koefisiensi sebesar 0,19 dengan nilai T sebesar 2,10. 2. Komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja dengan koefisiensi sebesar 0,32 dan nilai T sebesar 3,59. 3. Budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja dengan koefisiensi sebesar 0,36 dengan nilai T sebesar 3,55. 4. Gaya kepemimpinan, komunikasi interpersonal, budaya kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja dengan koefisien determinasi sebesar 0,66 dengan nilai F sebesar 199,56. 5. Gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen tenaga pendidik
dengan koefisien regresi sebesar 0,21 dengan nilai T sebesar 3,32. 6. Komunikasi interpersonal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen tenaga pendidik dengan koefisien regresi sebesar 0,31 dengan nilai T sebesar 4,86. 7. Budaya kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen tenaga pendidik dengan koefisien regresi sebesar 0,15 dengan nilai T sebesar 2,51. 8. Motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen tenaga pendidik dengan koefisien regresi sebesar 0,42 dengan nilai T sebesar 6,42. 9. Daya kepemimpinan, komunikasi interpersonal, budaya kerja, motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja dengan koefisien determinasi sebesar 0,83 dengan nilai F sebesar 366,96. Selanjutnya, implikasi teoritis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen tenaga pendidik pada pondok pesantren di Provinsi Kalimantan Barat, terutama pada dimensi komitmen kontinu di 4 akan mampu ditingkatkan jika pesantren di Provinsi Kalimantan Barat mampu meningkatkan motivasi kerja, terutama pada dimensi faktor eksternal J2, di mana motivasi kerja pada tenaga pendidik akan meningkat apabila pesantren di Provinsi Kalimantan Barat mampu meningkatkan budaya kerja, terutama pada dimensi perilaku pimpinan dan pegawai di dalam bekerja X9, didukung dengan meningkatkan komunikasi interpersonal, terutama pada dimensi empati X5, serta didukung juga dengan meningkatnya daya kepemimpinan pada pondok pesantren Provinsi Kalimantan Barat, terutama pada dimensi perilaku hubungan X2. Selanjutnya, implikasi manajerial. 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika budaya kerja mampu disatukan dan disinergikan, maka akan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja tenaga pendidik, terutama pada dimensi perilaku pimpinan dan pegawai di dalam bekerja dengan indikator bekerja dengan teliti. 2. Berdasarkan dari hasil temuan implikasi manajerial yang dapat diterapkan pondok pesantren di Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan komitmen tenaga pendidik adalah dengan melalui peningkatan motivasi kerja, terutama dimensi yang paling dominan, yaitu dimensi motivasi atas faktor eksternal dengan indikator tingkat harapan. Selanjutnya, saran untuk manajerial. 1. Peningkatan motivasi kerja pada pondok pesantren di Provinsi Kalimantan Barat secara bersama-sama dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, komunikasi interpersonal, dan budaya kerja dengan kontribusi pengaruh sebesar 66% tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini. Maka fokus perhatian prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan budaya kerja, yaitu pada dimensi perilaku pimpinan dan pegawai dalam bekerja. 2. Peningkatan komitmen tenaga pendidik pada pondok pesantren di Provinsi Kalimantan Barat secara bersama-sama dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, komunikasi interpersonal, budaya kerja, dan motivasi kerja dengan kontribusi sebesar 83% tanpa mengabaikan perbaikan semua variabel dalam pendidikan ini. Maka fokus perhatian prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan variabel motivasi kerja, yaitu pada dimensi motivasi atas faktor eksternal dengan indikator tingkat harapan. Selanjutnya, saran untuk penelitian lebih lanjut. 1. Penelitian ini menggunakan variabel motivasi
kerja sebagai variabel mediasi atau mediating, sehingga untuk penelitian selanjutnya kemungkinan akan dapat menghasilkan temuan yang berbeda apabila menggunakan variabel lain seperti variabel kepercayaan karyawan, Organizational Synthetic Behavior atau OCB sebagai variabel mediating. 2. Penelitian ini dapat juga dilakukan pada objek penelitian yang berbeda, tidak terbatas hanya pada pendidik di pondok pesantren. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada pendidikan umum, baik lembaga pendidikan menengah maupun tinggi, sehingga kemungkinan hasil penelitian akan berbeda. 3. Penelitian ini dapat juga dilakukan pada objek penelitian yang berbeda, tidak terbatas hanya pada pondok pesantren Kalimantan Barat. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada pondok pesantren di provinsi lainnya, sehingga kemungkinan hasil penelitian akan berbeda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.